Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Yulisa dengan NIM 1948 2011032 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu jaminan mutu pangan. Jaminan mutu merupakan bagian dari manajemen mutu yang memfokuskan kepada pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu dipenuhi. Dalam ISO 9000 versi 1994 disebutkan bahwa jaminan mutu merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberi keyakinan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu. Contoh perencanaan dan kegiatan sistematisnya seperti perancangan spesifikasi bahan mentah, proses dan produk, penyusunan pedoman mutu, pengendalian proses, pelaksanaan audit. Dalam konteks pangan, jaminan mutu merupakan suatu program menyeluruh yang meliputi semua aspek mengenai produk dan kondisi penanganan pengolahan, pengemasan, distribusi, dan penyimpanan produk untuk menghasilkan produk dengan mutu terbaik dan menjamin produk makanan secara aman dengan produksi yang baik sehingga jaminan mutu secara keseluruhan mencakup perencanaan sampai diperoleh produk akhir. Penerapan manajemen keamanan pangan terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu pertama ada HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, GMP Good Manufacturing Practice, dan SOP Standard Sanitation Operational Procedure. SSOP dan GMP harus dilaksanakan dahulu secara baik sehingga akan menghasilkan pangan dengan mutu yang sama. Setelah SSOP dan GMP dapat dilaksanakan sesuai prosedur, maka selayaknya apabila menerapkan HACCP. HACCP yaitu suatu sistem manajemen, pengawasan, dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya, mulai dari bahan baku selama proses produksi atau pengolahan, manufacturing, penanganan, dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Sistem HACCP dapat dikatakan sebagai alat pengukur atau pengendali yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama untuk mengeliminasi adanya bahaya yang berasal dari bahan mikrobiologi, kimia, dan fisika, dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih dahulu daripada memeriksa atau menginspeksi saja. HACCP tidak mengatasi timbulnya masalah, tetapi mencegah. Upaya pencegahan dapat dilihat dari pemisahan antara bahan baku dengan produk akhir selama penyimpanan, penggunaan sumber air yang bersertifikat, kalibrasi timbangan, dan penggunaan truk yang memiliki fasilitas pendingin. Dengan penerapan HACCP, memungkinkan memprediksi potensi bahaya dan mencegah sebelum terjadi. Potensi bahaya tidak boleh ditentukan berdasarkan hanya dari hasil pemeriksaan rutin pada bagian tertentu dan mengontrol potensi bahaya. HACCP bagi industri pengolahan pangan sebagai sistem penjamin keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal yang pertama mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan, yang kedua mencegah penutupan pabrik, yang ketiga meningkatkan jaminan keamanan produk, yang keempat pembenahan dan pembersihan pabrik, yang kelima mencegah kehilangan pembeli atau pelanggan atau pasar, yang keenam meningkat kepercayaan konsumen, dan yang terakhir mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Pada umumnya, sistem HACCP terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, identifikasi penilaian terhadap ancaman kesehatan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Langkah kedua, penentuan critical control point atau titik lokasi kritis atau rawan yang perlu dikendalikan dan diamati. Langkah ketiga, menetapkan pedoman langkah-langkah untuk memonitor CCP. CCP atau critical control point itu sendiri yaitu suatu station atau tahap pengolahan dalam beberapa proses makanan. Pada suatu CCP dapat secara tuntas membasmi satu atau lebih ancaman mikroba. Ada 12 tahapan pelaksanaan HACCP yang dapat dibagi 2 tahap, yaitu 5 tahapan pertama merupakan tahapan persiapan dan 7 tahap berikutnya adalah tahap analisis. Tahapan pelaksanaan tersebut yaitu yang pertama menyusun tim HACCP, yang kedua mendeskripsikan produk, yang ketiga mengidentifikasi tujuan penggunaan produk, yang keempat menyusun alur proses, yang kelima mengkonfirmasi alur proses di lapang, yang keenam menyusun daftar yang memuat semua potensi bahaya yang berhubungan pada masing-masing tahapan, melakukan analisis potensi bahaya dan mencari cara untuk mengendalikan potensi bahaya yang telah diidentifikasi. Yang ketujuh, menentukan titik-titik pengendalian kritis. Yang kedelapan, menentukan batas-batas kritis untuk masing-masing CCP. Yang kesembilan, menentukan suatu sistem pengawasan untuk masing-masing CCP. Yang kesepuluh, menentukan upaya-upaya pelatihan.
Yang ke-11 menyusun prosedur verifikasi, dan yang terakhir menyusun dokumentasi dan penyimpanan catatan. GMP atau Good Manufacturing Practice, yaitu suatu pedoman cara berproduksi makanan yang bertujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu yang sesuai dengan tuntutan konsumen. Dengan menerapkan GMP, diharapkan produsen makanan dapat menghasilkan produk pangan yang bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan tuntutan konsumen, bukan hanya konsumen lokal, tapi juga konsumen global. Prinsip dasar dalam penerapan GMP, yang pertama, proses manufaktur secara jelas didefinisikan dan dikendalikan. Semua proses kritis divalidasi untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kedua, proses manufaktur dikendalikan dan setiap perubahan pada proses dievaluasi. Perubahan yang berdampak pada kualitas produk divalidasi sebagaimana diperlukan. Yang ketiga, instruksi dan prosedur ditulis dalam bahasa yang jelas, tidak ambigu, sebagai bentuk praktek dokumentasi baik. Yang keempat, operator dilatih untuk melaksanakan dan mendokumentasikan prosedur. Yang kelima, rekor dibuat secara manual atau dengan instrumen. Selama manufaktur yang menunjukkan bahwa semua langkah yang diperlukan oleh prosedur dan instruksi pada kenyataannya diambil dan bahwa kuantitas dan kualitas produk itu seperti yang diharapkan. Penyimpangan yang diteliti dan dokumentasikan, rekod manufaktur yang memungkinkan sejarah lengkap dari sebuah batch untuk ditelusuri, dipertahankan dalam bentuk dipahami dan mudah diakses. Ada 3 komponen GMP yang harus diperhatikan agar dapat menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu dan jaminan mutu. Yang pertama, bahan baku yang bermutu baik. Hanya dari bahan baku yang bermutu baik dapat diperoleh produk akhir yang baik. Penilaian terhadap bahan baku dapat didasari dengan penilaian secara fisik, kimiawi, dan mikrobiologi. Informasi mengenai sumber asal dari bahan baku sangat menentukan mutu. Yang kedua, lingkungan kerja yang terkontrol. Lingkungan tempat penanganan dan pengolahan harus terkontrol agar dapat menghambat penurunan mutu, sehingga dihasilkan produk pangan dan dengan mutu terjamin. Pengontrolan lingkungan harus dilakukan secara cermat dan terus-menerus terhadap sanitasi lingkungan, bahan dan peralatan yang digunakan, suhu lingkungan, dan pekerja yang terlibat. Pengontrolan sanitasi lingkungan harus dilaksanakan sesuai prosedur operasional sanitasi standar atau SOP yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengolahan yang cermat. Pengolahan bahan baku yang dilakukan secara cermat akan menghasilkan produk bermutu tinggi. Cara penanganan dan proses pengolahan bahan baku, penanganan, distribusi, dan pemasaran produk pangan berpengaruh terhadap mutu produk pangan yang dipasarkan. Cara penanganan bahan baku yang tidak baik akan menghasilkan mikroba dan kotoran yang mungkin meningkat selama pengangkuran. Pencucian bahan baku sebaiknya menggunakan air yang mengalir, sehingga kotoran langsung terbuang dari wadah pencucian. Penggunaan air yang tidak mengalir akan menyebabkan konsentrasi mikroba dalam air terus meningkat. Pisahkan bahan baku berdasarkan jenis, ukuran, dan kesegarannya. Pemisahan ini akan menjaga mutu bahan baku tetap baik. Dengan bahan baku bermutu tinggi akan dapat dihasilkan produk pangan dengan mutu yang relatif sama. Dan yang terakhir yaitu standar Sanitation Operational Procedure atau SOP, yaitu suatu prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap bahan pangan. Kontaminasi bahan pangan dapat terjadi karena bahan pangan merupakan media yang baik bagi mikroba. Sebagai besar unsur yang terdapat di dalam bahan pangan merupakan unsur yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang. Untuk mencegah pencemaran bahan pangan, produsen harus memperhatikan sanitasi lingkungan. Peran GMP dalam menjaga keamanan pangan sangat selaras dengan prerequisite atau persyaratan dasar penerapan HACCP. Persyaratan dasar sistem HACCP merupakan prosedur umum yang berkaitan dengan persyaratan dasar suatu operasi produksi atau penanganan. Secara umum, prerequisite adalah hal-hal yang berkaitan dengan operasi sanitasi dan higien pangan, suatu proses produksi atau penanganan pangan yang dikenal juga dengan GMP, GFP, Good Farming Practice, dan GDP, Good Distribution Practice. Penerapan program prerequisite harus didokumentasikan dalam standar prosedur operasi sanitasi atau SPO sanitasi. SPO sanitasi sebagai prerequisite HACCP serta masalah sanitasi dan higien dalam industri pangan adalah wajib. Maka terdapat beberapa kewajiban dalam aplikasinya, yaitu yang pertama, bisnis pangan harus mempunyai dan menerapkan program SPO sanitasi secara tertulis. Bisnis pangan harus memonitor kondisi dan penerapan SPO sanitasi. Bisnis pangan harus melakukan tindakan koreksi segera bila ada penyimpangan kondisi dan penerapan SPO sanitasi
dan bisnis pangan harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Ensat dalam Winarno dan Surono mengelompokkan prinsip-prinsip sanitasi untuk diterapkan dalam SPO sanitasi menjadi 8 kunci persyaratan sanitasi, yaitu yang pertama keamanan air, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, pencegahan kontaminasi silang, mencegah fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet, proteksi dari bahan-bahan kontaminan, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar, pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibat kontaminasi, dan pengendalian hama. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.